Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Jauhar, alhamdulillah kita masih diberi karunia kenikmatan, kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan subuh hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekaligus kita akan mendengarkan bacaan kitab yang sudah di abad ke-12, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karangan Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini adalah pertemuan yang ketiga di mana kita akan mencoba membaca sehingga bisa kita ambil hikmahnya. Walaupun kitabnya sudah 8 abad tahun yang lalu, tapi ini tetap relevan sampai di abad hari ini. Semoga mu'allif atau pengarang dari kitab ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalam bab niat, ya, bab niat di dalam mencari ilmu. Di dalam paragraf pertama, qolal muallif Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, summa la budda lahu minan niyah fi zaman ta'allumil ilmi. Idin niyah hiya aslu fi jami'il ahwal, liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyah. Hadis sahih. Di paragraf pertama, pengarang menyampaikan hadis Nabi, innal a'malu binniyah wa innama, kalau di dalam hadisnya sambungannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian di dalam paragraf selanjutnya, kam min amalin yutasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah minal a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil i'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya Bapak Ibu, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam amalan keduniaan tapi didasari dengan niat ikhlas, maka menjadi atau tergolong menjadi amalan akhirat. Tapi banyak amalan akhirat dinilai oleh Allah
menjadi amalan dunia. Jadi Bapak Ibu, di dalam menuntut ilmu itu akan dibalas oleh Allah sesuai niatnya. Kalau kita menuntut ilmu, mengaji karena niat kita untuk mendapat dunia, ya dunia itu yang Allah berikan. Kan sayangnya ketika kita sudah dari SD, SMP, SMA, niatnya ketika tamat nanti setelah kuliah, kita niatnya supaya dapat gaji besar misalkan, supaya jadi manajer, supaya jadi, kalau di pesantren aku mau menghafal Quran biar nanti ketika sudah tamat jadi imam masjid. Nah, itu dunia. Jadi kalau niatnya kita sudah salah, ya Allah hanya memberikan dunia itu, tidak mendapatkan pahala akhirat. Makanya di dalam ini wa kam min amalin mutasawwar, banyak sekali amal yang akhirat kemudian dijadikan amal dunia, dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita menuntut ilmu atau mengaji ini diniatkan untuk akhirat, dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat juga dapat. Begitu juga dengan kerja. Kalau kita kerja niatnya untuk mencari uang, ya uang itu hanya uang itu yang kita dapat. Contoh, Pak Ujang pagi-pagi bawa mobil, dapat pasir, dijual ke Pak Budi. Pak Ujang dapat uang 800.000. Ya hanya uang itu yang didapat oleh Pak Ujang. Tapi kalau diniatkan untuk sekaligus, ya Allah, aku pagi ini starter truk ini untuk menafkahi istriku tercinta, misalkan Bu Arni, itu duit dapat, pahala juga dapat. Nah, itulah bedanya kita Islam dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Jadi kita akhiratnya dapat. Jadi pun ketika kita selama kita bekerja itu dinilai oleh Allah menjadi fi sabilillah. Jadi misalkan nanti Pak Ujang, ya moga tidak ya, kecelakaan atau apa, masuk surga karena dia fi sabilillah, berjuang di jalan Allah untuk menafkahi keluarganya. Nah, itulah niat. Jadi tergantungnya. Tapi kalau cuma pergi hanya menafkahi, hanya begitu. Itu tentang niat. Kemudian di paragraf selanjutnya, qala al-muallif Burhanuddin Az-Zarnuji, wa yabtaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahu ta'ala wa darul akhirah wa izalatul jahl. Bahwasanya ketika kita menuntut ilmu itu ridho Allah, mencari ridho Allah, wa darul akhirah, dan kampung akhirat, wa izalatul jahl an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya'iddin wa ibqul Islam fa inna baqa'il Islam bil ilmi. Bahwasanya di dalam kitab ini kita disuruh oleh pengarang ketika kita menuntut ilmu itu kita semata-mata untuk mencari ridho Allah dan akhirat. Kemudian wa ijanatul jahl, artinya menuntaskan kebodohan. Kebodohan itu ketidaktahuan diri kita, dan untuk mensyiarkan Islam, karena fa inna baqa'al Islam bil ilmi, sesungguhnya kesiaran Islam itu, kemajuan Islam itu dengan ilmu.
Jadi Bapak Ibu, ketika kita menuntut ilmu itu berbeda dengan pemikiran orang-orang yang tidak berilmu. Kita tidak akan minimal itu al-jahl, artinya kebodohan diri kita, ketidaktahuan diri kita, itu minimal yang diniatkan untuk diri kita sendiri. Orang yang berilmu itu tidak bisa langsung memvonis, dia akan memberikan referensi ataupun melihat literatur yang lain. Contoh, Bapak Ibu, di dalam kisah Imam Malik, jadi ketika Imam Malik itu datang ke Imam Malik, tahu ya Bu ya, akan kita ada 4 mazhab itu kan, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi gitu, Hambali. Jadi ketika Imam Malik ini datang ke suatu kaum, dia ke masjid suatu kampung, dia datang di dalam kampung itu ketika sholat tidak ada orang yang pakai peci ini Bu ya, tidak ada yang pakai peci. Sementara Imam Malik itu selalu pakai sorban. Apa yang dilakukan Imam Malik saat itu? Dia mencabut sorbannya, dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Kalau dulu, zaman dulu itu jubahnya dengan panjangnya kan lebar sini, masukkan. Begitu juga dalam kisahnya Imam Syafi'i itu, seandainya air dingin ini menjadi hal yang tabu bagi masyarakat di sini, dia tidak akan minum air dingin ini di dalam bukunya itu. Jadi Bapak Ibu, orang yang berilmu itu dia akan menghormati kebiasaan masyarakat setempat. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali terjadi benturan pemahaman syariat atau pemahaman pada saat sekarang ini. Sebenarnya bukannya masyarakat itu menolak dari pemahaman tersebut, terkadang caranya yang salah. Dia memaksakan kebiasaan dia kepada masyarakat tersebut. Ya, contoh, seharusnya di masyarakat Indonesia terbiasa pakai sarung misalkan. Kalau kita sebagai seorang dai atau sebagai seorang penceramah yang tahu tentang kebiasaan itu, selagi tidak melanggar syariat, pakai sarung. Seperti yang dilakukan Imam Malik itu, walaupun dia terbiasa pakai kopiah atau sorban, dia akan lepaskan. Nah, itu dia cara. Terkadang justru orang yang berdakwah itu, makanya ada namanya manajemen dakwah gitu. Itu mempelajari tentang itu tuh kan. Kita tidak bisa memaksakan kebiasaan itu. Misalkan kita biasa pakai peci hitam di suatu kampung, itu menjadi hal yang tabu. Janganlah kita pakai. Di dalam Islam itu yang diutamakan adalah ukhuwah, persatuan. Nah, itu yang diutamakan, persatuan. Jadi kalau perbedaannya itu hanya khilafiyah, itu sebaiknya kita ikuti kebiasaan orang kampung tersebut supaya tidak terjadi huru hara, terjadi bacok-bacokan, terjadi bakar-bakaran. Tentu kita sering ya melihat ini nggak paham, dibakar masjidnya. Padahal bukan ajarannya yang salah, tapi cara memasukkan dakwahnya yang salah. Itulah kebodohan kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam paragraf selanjutnya mana dia? Enggak nampak ya. Wa yanwiya bihi syukra
ala nikmatil akal wasihah badan wala yanuya bihil ikbalin nas wala istijabal hutamid dunya wal karamah inda sultan. Nah ini dia. Wa yanuya bihi syukra ala nikmatil akal. Menuntut ilmu itu karena kita semata-mata untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil akal. Artinya karena kita diberi nikmat oleh Allah sebuah akal, otak. Jadi karena kita dikasih otak, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita belajar. Kita belajar, wah payah Ustaz, ngaji itu angel gitu kan. Nggak ngerti aku gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Kami ini Bapak Ibu, maaf cakap ya, seperti Ustaz Budi, saya gitu. Ya terus terang kami backgroundnya memang bukan agama gitu, tapi bagaimana caranya kita paham, memang itu tuntutan dari agama kita, harus bisa. Susah, pening, apa baca buku nggak bisa tiap hari. Ya nggak apa-apa, sebisa kita. Makanya di pertemuan sebelumnya itu bil qadri, dengan kemampuan kita terus belajar. Wasihatil badan, dengan sehatnya badan. Karena kita sehat badan, itu kita menuntut ilmu. Nah, makanya itu rasa syukur kita karena kita diberi akal dan diberi rasa syukur kita tentang badan. Wala yanwiya bil ikbalin nas jangan sampai niat ini kita sebagai seorang ustaz atau sebagai seorang ahli hanya untuk mencari dihormati masyarakat. Itu nggak boleh dalam menuntut ilmu. Walal istajlabal khutamid dunya, dan semata-mata untuk mencari dunia indas sultani wa ghairihi, dan mencari penghormatan pemerintah sultan. Jadi ketika kita menjadi seorang yang pintar, itu tidak boleh niatnya seperti ini. Ya Bu ya, kita tidak boleh mencari ilmu hanya untuk dunia. Kemudian di paragraf selanjutnya, Allahumma idza talaba ja'a li amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bolehkah menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar? Boleh Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin menuntut ilmu, nanti kalau aku sudah sarjana, aku sudah pintar, aku mau jadi wali kota, boleh, dengan catatan bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan tujuan niatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Aku besok kalau sudah tamat, aku mau jadi kepala sekolah supaya dana bos nggak diselewengkan. Boleh, ada dana bos diselewengkan. Ada ya. Aku besok mau jadi wali kota, mau jadi kalau sudah tamat mau jadi anggota DPRD. Wah, niatnya mulia, bagus. Apakah menuntut ilmu itu supaya jadi anggota DPR? Untuk dunia boleh, boleh kalau niatnya bil ma'ruf 'anil munkar, untuk mencegah, boleh. Karena makanya di dalam Islam masjid boleh untuk berpolitik, boleh untuk berpolitik dengan catatan untuk membela warga muslim. Makanya pemahaman sekarang itu dipisah. Orang liberal itu memisah bagaimana agama dan politik itu dipisahkan. Jadi kita tidak kuat-kuat. Jadi harus berpolitik Bu, wajib. Karena kalau enggak
wakil-wakil kita yang di atas yang maju, siapa lagi nanti yang akan membela kehormatan Islam nanti. Makanya kita disuruh berpolitik. Aku nanti kalau sudah tamat mau jadi Pak RT, boleh, supaya jalanan mulus. Jadi nanti setiap ada yang program yang baik, kita akan mendapatkan jariah dari situ, pahala. Kita jadi wali kota supaya miras nggak ada, tanda tangan, itu boleh ya. Wa tanfizil haqq, tanfiz, tanfiz itu hasil rapat apa ya. Wa tanfizil haqq artinya keputusan yang benar. Jadi kita menjalankan keputusan yang benar. Wa izadiddin la li nafsihi wa huwa yajuzu dzalika bi qadrihi ma yuqimu bil amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Intinya adalah untuk menegakkan keji dan munkar. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berpuasa itu kan kita sering bergadang ya. Jadi bergadang itu hukumnya apa, Bu? Kalau kita orang yang menuntut ilmu, hukumnya makruh, tapi dia bisa menjadi sunnah. Ada 3 bergadang yang menjadi sunnah. Yang pertama, istaharru zaujaini, bergadangnya suami dan istri ya, sambil berduaan, ngobrol sana ngobrol sini sampai jam 12 malam, berpahala kita. Misalkan Pak Ujang duduk di teras sama Bu Arni, ini contoh. sambil kita ketawa, cubit sini, berpahala. Oh iya, Pak Herman misalkan. Iya. Itu berpahala sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam, zaujain itu berpahala ya. Yang Farizal nggak usah karena masih jomblo ya kan. Terkesima. Jadi itu berpahala. Jadi membuat program keluarga, nanti bisa ke sana gimana ya, kita kunjungi cucu apa ya, Pak Ujang ini lagi kangen sama cucunya biasanya ya. Jadi sambil cerita sampai tengah malam. Tapi terkadang kita kalau sama istri sebentar-bentar ngantuk, bosen gitu, karena sama itu aja kan. Iya. Nah, itu boleh kita bergadang, dapat pahala. Tapi kalau kita bergadang sama teman-teman, tidak ada hal istilahnya biasa, itu makruh. Makruh itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ya ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Itu sunnah. Kemudian bergadang yang kedua, dia akan menjadi sunnah ketika as-saharu bil ibadah, bergadang untuk beribadah. Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu ketika dia sholat tarawih itu 1 malam itu dia bergadang bisa 1 juz. Wah, nggak mungkin Ustaz, 1 malam 1 juz gitu. Bisa Bu, kalau yang biasa yang hafiz atau hafizuh itu yang sudah pernah melakukan itu, kalau dengan metode dahar, artinya metode cepat, itu 1 juz bisa 16 sampai 17 menit ya. Mungkin Bu Mama pernah ya Bu ya, karena Imam habis ya Bu ya. Iya, 30 juz. Mungkin kalau yang ulama-ulama itu kan hafal Quran. Dia kalau dengan metode cepat itu cukup
16 sampai 17 menit yang saya lihat-lihat itu selesai satu juz. Jadi kalau kali 30 itu nggak nyampe satu malam. Nah, itu Imam Syafi'i setiap hari tamat 30 juz. Itu hebatnya ulama. Karena ulama kita zaman dulu kan waktunya berkah ya. Berkah. Kalau sekarang ini gimana ya? Akhir zaman ini terlalu banyak godaan gadget, TV dan sebagainya, urusan dunia dan sebagainya, sehingga sulit sekali untuk beribadah dengan HP dan sebagainya. Itu Imam Syafi'i. Begitu, makanya salah satu imam yang dihormati dan banyak pemahamannya berkembang sampai saat ini, termasuk di Indonesia. Kemudian bergadang yang ketiga, dia ada 3, as-sahru bil ilmi, artinya berdagang untuk menuntut ilmu. Itu diperbolehkan dan sunnah bagi anak-anak kita. Biasanya kalau di pesantren itu bangun tahajud, dia sambil belajar lagi bergadang terus. Kemudian biasanya berdebat tentang pemahaman ini, tentang ini sampai pagi. Itu mendapatkan pahala dan dibolehkan sunnah. Kemudian bergadang di kantor untuk bekerja, kemudian sambil mengolah ilmunya, mengajari kepada juniornya, itu mendapatkan pahala. Bergadang sampai pagi. Nah, itu adalah 3 yang bergadang. Jadi ketika kita bergadang, karena 3 ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi ya Bu ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, wa qala al-muallif Burhanuddin Az-Zarnuji, kata pengarang muallif Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahumullah, wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudillu nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma'a wa yataharraru amma fihi madallatul ilmi wa ahlihi, wa yakunu mutawaddi'an wa tawaddu' baina takabbur wal madallatu wal iffa kadzalika yurafu dzalika fil kitabil akhlaq. Para ulama Bapak Ibu harus menjaga diri hal-hal yang merendahkan martabatnya, harus tawaddu. Jadi orang yang berilmu itu harus tawaddu. Tawaddu tahu Bu ya? Apa itu? Tawaddu itu kalau di kitab ini, wa tawadda'u baina takabbur wal mazallah, antara takabur sombong dengan madalah itu kayak rendah diri minder ya. Jadi pertengahannya. Jadi tawadu itu antara sombong dan minder gitu, di tengah-tengah. Dia tidak sombong, tidak. Artinya sombong itu gini Bu. Kalau kita keluar rumah melihat orang, kemudian kita merasa lebih tinggi dan lebih hebat, lebih ganteng, lebih cantik dan lebih semuanya, dengan orang-orang yang kita lihat itu kita sombong. Nah, itu sombong. Jadi, tapi kalau tawaddu artinya antara sombong dan tawaddu itu bukan nunduk gitu. Tidak minder, tapi tetap pede. Jadi di antaranya. Jadi tidak menyombongkan diri, kalem, slow, kemudian dia tidak takut. Misalkan contoh, ini ada rumah makan, di situ ada pejabat, ada orang biasa, orang miskin atau sebagainya, atau di sini orang, aku nggak mau lah duduk di situ, itu orang-orang miskin semua, itu sombong. Kemudian ketika waduh situ ada banyak pejabat, segan aku duduk di situ, itu minder. Nah seperti itu ya.
minder. Jadi tawadu itu di antara itu. Jadi ya biasa-biasa aja tawadu. Ya apa? Biasa-biasa aja. Nah, itu orang yang berilmu itu tawadu, artinya selalu tawadu. Bapak Ibu, di dalam kisah Imam Malik, kita kembali ke Imam Malik itu. Ketika meninggal, Imam Malik itu di rumahnya terdapat sekitar 500 sepatu cantik koleksinya. Kemudian banyak kali jubah-jubah mahal-mahal koleksinya. Apakah dia sombong? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ada ulama-ulama kita dari zaman dulu, dia suka pakaian-pakaian yang mahal, outfit kalau sekarang namanya, outfit yang mahal. Jadi dia memakai baju yang mahal itu bukan dia sombong. Dia memakai baju itu untuk meninggikan ilmunya supaya tidak diremehkan. Atau contoh sekarang seperti ini, Bu. Pernah dengar Ustadz yang dari Pontianak itu, Ustadz siapa? Lukman Hakim. Das Al-Latif ya. Lukman Hakim, Pak, yang dari Pontianak. Dasar Latif Makassar ya, Makassar. Jadi Ustadz Lukman Hakim ini dia outfitnya mahal-mahal. Yang dari Pontianak itu mahal-mahal karena dia segmen dakwahnya orang-orang kaya. Jadi kenapa dia pakai baju seperti Imam Malik itu, dia pakai baju mahal-mahal, ulamanya pakai sepatunya mahal, dia bukan untuk menyombongkan diri, supaya dia punya ilmu dan tidak diremehkan. Kalau orang kaya, kalau ceramahnya bajunya jelek, kusut, nggak rapi, pasti nggak akan didengar. Yakin? Alah, ustaznya jelek bajunya, ngerumpi di situ. Itu kalau orang kaya pasti seperti itu. Makanya Imam Malik itu ketika ketemu dengan raja, dengan saudagar, itu pakai baju yang cantik. Baru dia terkesima, cantik baju. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada kisah ulama dari Yaman, ya ulama dari Yaman. Dia diundang ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu dia dicarikan hotel yang murah. Jadi sang ulama ketika datang ke bukan Pekanbaru ya, saya lupa daerah. Jadi ketika datang ke Indonesia, dia nggak sampai di Indonesia, dia masuk ke hotel yang murah itu, diperintahkan santrinya cari hotel yang paling mahal. Pindah sang ulama ini yang dari Yaman ke hotel yang mahal. Tahu nggak Bu yang dilakukan di hotel mahal? Tidurnya juga di lantai. Dia nggak terbiasa tidur di kasur. Jadi si muridnya ini bertanya, wahai Syekh, ngapainlah kita pindah ke hotel yang mahal kalau ujung-ujungnya juga tidurnya di lantai? Bukan begitu, katanya. Aku tidak ingin ilmu yang kubawa ini diremehkan sama orang-orang. Nanti nggak akan mau mendengarkan yang aku sampaikan. Seperti itu. Itu diperbolehkan di dalam Islam kalau niatnya untuk izzah atau meninggikan ilmunya. Jadi kita nggak boleh berprasangka buruk ya Bu. Kalau ada ustadz-ustadz yang pakai outfitnya mahal dan sebagainya, boleh saja dia senior. Yang nggak boleh itu gimana Bu? Yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu gonta-ganti. Nah, besok pakai biasanya kalau ulama itu dia outfitnya itu yang mahal satu aja. Tapi kalau seandainya dia sudah gonta-ganti, besok pakai
kendaraan merek A, besok beli lagi merek B, besok beli mobil lagi merek A, merek C, besok beli lagi mobil merek D, itu sudah jatuhnya ke tidak tawaduk lagi, itu sudah hawa nafsu jatuhnya. Makanya ketika ada ustadz-ustadz yang gonta-ganti itu barulah dikatakan dia sudah tidak tawaduk. Makanya kita disuruh tawaduk. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu apa ya? Ada yang kita sholat seperti ini. Allah gini-gini, mutar-mutar ya. Pernah nampak gue? Itu sebenarnya zaman dulu kan ininya kan panjang dia. Kalau makanya ada di bacaan di paragraf berapa? Saya lupa ini. Oh coba ya. Di paragraf jadi Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ini kan rancu, artinya antara ulama dengan yang bukan ulama itu sama. Kalau zaman dulu itu ada outfit atau baju khusus ulama. Jadi zaman dulu itu bajunya itu lengannya diperpanjang, jadi lebar gini. Jadi kadang ada yang sholatnya itu gini, Allah. Itu untuk merapikan yang apa ya? Yang panjang, rapi jadinya. Kadang kan menjuntai ke bawah. Nah, jadi zaman dulu baju-baju sang ulama itu tidak dijual bebas. Jadi orang tahu, oh ini ulama pakai baju ini, pakai baju ini. Kalau sekarang enggak, semua dijual sama rata. Makanya nggak tahu, bisa aja kita dibohongin, oh itu ustadz tuh, ini. Nah, zaman dulu di dalam kitab ini saya lupa di paragraf berapa, tadi malam saya baca. Tapi nanti kita lanjutkan kalau jumpa. Jadi ada perbedaan. Kalau sekarang sama saja, yang penting pakai jubah, pakai ini udah dibilang ustaz. Itu makanya zaman dulu itu nggak bisa dijual sembarangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di paragraf terakhir, ini kesimpulan ya, paragraf terakhir. Wayam bagi litolibil ilmi ayyuhassila kitabal wasihal lati kataba Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid as-Sumti indar rujuk ila ahlihi yajidu mayruhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid as-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Jadi Bapak Ibu, dulu Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf Khalid as-Simti, murid kesayangan. Dia menciptakan buku bernama Al-Wasiyah, kitab Al-Wasiyah, yaitu tentang akhlak, tentang bagaimana ketika dia menjadi seorang ilmuwan ataupun seorang ustadz ulama itu tidak boleh menyombongkan diri. Itu dalam kitab wasiat. Itu kesimpulannya Bapak Ibu, artinya ketika kita menuntut ilmu tadi, yang pertama niatkan kita mencari ridho Allah, kemudian untuk akhirat, kemudian niatkan juga bahwasanya untuk menghilangkan kebodohan kita dan keluarga atau ketidaktahuan, kemudian niatkan itu semata-mata untuk meninggikan Islam, karena Islam itu ditinggikan dengan ilmu. Orang akan segan dengan Islam ketika Islam. Makanya ketika di zaman Khalifah Abbasiyah, kita termasuk umat Islam yang tergolong maju, karena dari segi keilmuan, baik ilmuwan dunia, astronomi, kemudian kedokteran, kemudian filsafat, kemudian ilmuwan kimia dan sebagainya, itu dikuasai oleh Muslim, sehingga saat itu nama Islam tinggi. Ya, karena ilmu.
Nah, kemudian karena kita lama-lama menjadi sombong, orang merasa hebat, kemudian niatnya sudah berubah, akhirnya kita tidak bisa bersatu lagi saat itu, hingga hari ini runtuhnya kekhilafahan, sehingga kita tercerai-berai sampai saat ini. Yang dulunya kita bisa mencapai sepertiga dunia ini, satu kesatuan di dalam kekhilafahan, kita tercerai-berai karena niat kita sudah mau merasa hebat-hebat sendiri. Sehingga ketika kita sudah tidak punya ilmu lagi, makanya turunlah Islam, nama Islam turun, kita akhirnya banyak dijajah oleh negara-negara yang non muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan keadaan menjadi ditinggikannya agama Islam ini karena ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah suruh, kami akhiri. Kurang dan lebih, jika ada waktu nanti kembali tidak ada ustadz yang mengisi, kita akan lanjutkan bab memilih ilmu, memilih guru dan teman. Nah, itu diajarin oleh Burhanuddin bagaimana memilih teman, bagaimana memilih ilmu, dan bagaimana memilih guru yang benar. Makanya ketika kita menuntut ilmu itu, bagaimana teman-teman kita pilih supaya ilmu kita bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada kegiatan pada subuh hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.